Ci sono state 3 vittime. Cosa vedi? Una ragazza che corre con le cuffie, furgone bianco parcheggiato. Cosa? Un furgone bianco parcheggiato. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Lina terlihat keluar dari sebuah hotel. Lina adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai escort atau wanita panggilan yang bertugas melayani nafsu pria hidung belang. Saat ini Lina baru saja selesai melayani seorang pria di sebuah hotel. Lina pun bergegas pulang ke rumah, tapi tanpa diduga Lina ditarik masuk ke dalam semak-semak oleh seorang pria misterius. Di sana Lina dibunuh dengan kejam oleh seorang psikopat. Akibat luka yang dialaminya, Lina pun kehabisan darah dan akhirnya meninggal di tempat. Kejadian mengerikan ini menarik perhatian banyak orang yang melintas. Seorang inspektur bernama Aliardi segera datang ke lokasi kejadian untuk mengusut kasus kematian Lina. Kasus pembunuhan itu menjadi kasus pembunuhan ketiga yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Dari latar belakang para korban pembunuhan, psikopat itu sepertinya hanya mengincar para wanita yang bekerja sebagai escort saja. Dari keterangan seorang saksi mata, yaitu pegawai hotel, mengaku sempat melihat ada sebuah mobil van yang keluar dari parkiran tak lama setelah kematian Lina. Aliardi pun meminta pihak hotel untuk memperlihatkan rekaman CCTV pada saat kejadian. Setelah mengamati rekaman CCTV, mereka melihat seorang pria memasuki mobil van berwarna hitam dan langsung terburu-buru untuk pergi dari sana. Dengan bermodalkan bukti yang ada, Aliardi harus segera menangkap psikopat tersebut. Accidenti, ma l'immagine è sfocata. Controlliamo, non si sa mai. Non è nero. Però non è tutto, guarda qui la targa. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Diana. Diana adalah wanita cantik yang bekerja sebagai escort. Biasanya Diana akan melayani para pria di hotel atau mereka bisa datang langsung ke rumahnya. Kali ini Diana kedatangan seorang pelanggan baru bernama Matteo yang sangat ingin mantap-mantap dengan Diana. Baru saja bertemu Matteo, Diana merasa sangat tidak nyaman mencium bau kotoran anjing dari tubuh Matteo karena kebetulan Matteo bekerja di kandang anjing dan dia baru saja pulang bekerja. Diana pun meminta Matteo untuk mandi terlebih dahulu sebelum melakukan mantap-mantap dengannya guna menghilangkan bau tidak sedap itu. Meskipun Diana melayani pelanggan tanpa memandang fisik, namun Diana saat memperhatikan bau badan pelanggannya. Jika pelanggannya memiliki bau badan tidak sedap, Diana akan secara langsung meminta mereka untuk mandi. Meskipun sudah menggunakan tutur kata yang sopan, sepertinya perkataan Diana telah menyinggung perasaan Matteo. Matteo pun sangat kesal dan tidak jadi menyewa Diana. Setelah itu, Diana segera pergi ke hotel untuk bertemu pelanggan selanjutnya. Belum saja memulai pekerjaannya, Diana dan pelanggannya itu terlibat pertengkaran akibat pelanggannya yang memaksa Diana melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Pelanggannya mulai melakukan kekerasan pada Diana sehingga mau tidak mau Diana melakukan perlawanan. No. Senti, io non voglio orgasmi e soprattutto... Setelah berhasil lolos dari pria itu, Diana pun segera pergi menuju mobilnya. Tapi ketika akan pergi, Diana dihadang oleh seorang pria misterius yang mencoba memaksa masuk ke dalam mobilnya. Melihat hal itu, Diana langsung tancap gas untuk menghindar dari pria tersebut. Ternyata dari belakang, pria itu tetap mengejar Diana menggunakan mobil van berwarna putih. Diana sangat panik dan terus menambah kecepatan mobilnya hingga tanpa sadar ada sebuah mobil yang melintas di depannya yang akhirnya menyebabkan kecelakaan tak dapat dihindari lagi. Akibat kecelakaan itu, Diana mengalami benturan keras di bagian belakang kepalanya, mengakibatkan kerusakan fatal pada bagian otak yang berfungsi mengolah informasi visual. Hal ini menyebabkan Diana mengalami kebutaan permanen seumur hidupnya. Diana pun sangat bersedih karena dirinya tidak bisa melihat dunia lagi. Sementara itu, mobil yang ditabrak Diana dikendarai oleh sebuah keluarga Cina yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sang ayah dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian sementara sang ibu masih dalam keadaan koma. Beruntungnya anak mereka bernama Chin dalam keadaan selamat dan hanya mengalami luka kecil.
Setelah kondisinya lebih baik, Dayana dikunjungi oleh Inspektur Aliardi yang ingin meminta kesaksian Dayana mengenai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Ma l'ha visto l'uomo che l'ha aggredita? Macchina con un furgone bianco. No, intendo dire che... Dayana menjelaskan sebelum kecelakaan terjadi, dirinya hampir diserang oleh seorang pria misterius. Dayana tidak bisa melihat wajah pria itu akibat pria itu yang memakai tudung jaket dan kondisi saat itu yang sangat gelap. Tak berhasil menyerang Dayana, pria itu mengejar Dayana dengan mobil van putih. Aliardi berpikir mungkin pria tersebut telah mengecat mobil vannya sebelum melakukan aksi pembunuhan. Melihat dari kasus pembunuhan sebelumnya di mana pria itu mengendarai mobil van berwarna hitam. Dari keterangan Dayana, Aliardi sudah bisa memastikan bahwa pelaku pembunuhan Lina dan pria misterius yang mengejar Dayana adalah orang yang sama. Mengingat ciri-ciri pelaku memiliki mobil van dan korbannya ditargetkan adalah wanita yang berprofesi sebagai escort. Sekarang Aliardi hanya perlu mencari tahu siapa identitas asli dari psikopat itu. Setelah dinyatakan pulih, Dayana akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Kondisi Dayana yang buta mengharuskan Dayana menjalani serangkaian program perawatan khusus agar Dayana dapat beradaptasi dengan kondisinya yang baru. Seorang instruktur bernama Rita ditugaskan untuk membimbing Dayana agar bisa menjalani hidup normal dalam kondisi buta. Pada pertemuan pertama, Rita memberikan sebuah tongkat sebagai alat bantu agar Dayana dapat berjalan dengan leluasa secara mandiri. Ordinatissima. Dentro casa è indispensabile. Per esempio qua. Ok. Selain itu, Rita juga memberikan sebuah HP khusus bagi penderita tunanetra. Dayana sangat berterima kasih atas bantuan dan bimbingan Rita, sehingga Dayana dapat menjalani hidupnya dengan baik meski tanpa penglihatan. Setelah itu, Rita mengajak Dayana untuk berjalan-jalan sambil menjelaskan cara penggunaan tongkat dan hal apa saja yang perlu dilakukan Dayana sebagai tunanetra. Qua finisce il marciapiede. Facciamo? Sì, dai, spingi. Merasa lelah berjalan, mereka pun beristirahat di bangku taman. Dayana bertanya pada Rita hal apa saja yang sedang terjadi di sekitar mereka saat ini. Rita menjelaskan cuaca sedang mendung dan beberapa orang terlihat berjalan-jalan di taman. Selain itu, ada mobil van putih yang terparkir di seberang jalan. Van putih itu mengingatkan Dayana pada mobil van yang pernah mengejarnya. Kemungkinan besar psikopat itu masih berusaha mengincar nyawa Dayana setelah sebelumnya gagal membunuh Dayana. Dengan perasaan panik, Dayana pun mengajak Rita untuk segera pulang. Mengingat Dayana sekarang buta, Dayana akan kesulitan untuk menghindar dari psikopat itu apabila psikopat itu menyerangnya untuk yang kedua kali. Maka dari itu, Rita menyarankan Dayana untuk mengadopsi anjing penjaga yang bisa melindungi Dayana dari mara bahaya. Dayana pun memutuskan untuk mengadopsi seekor anjing bernama Nerea yang akan senantiasa berada di sekitar Dayana. Keesokan harinya, Dayana pergi ke panti asuhan di mana Chin saat ini berada. Walaupun kecelakaan itu terjadi secara tidak sengaja, Dayana merasa sangat bersalah pada keluarga Chin. Akibat kecelakaan itu, Chin harus tinggal sendirian dan hanya bisa menunggu kondisi ibunya membaik. Dayana datang bertemu Chin dengan maksud ingin menghibur Chin yang pastinya masih merasa bersedih atas kematian ayahnya. Dayana pun membawakan sebuah mainan untuk Chin. Sambil memberikan mainan itu, Dayana meminta maaf pada Chin karena telah menyebabkan penderitaan bagi Chin dan keluarganya. Awalnya Chin ragu-ragu menerima mainan itu, tapi pada akhirnya dia menerima mainan tersebut dan sangat berterima kasih pada Dayana yang sudah datang mengunjunginya. Grazie. Ciao, Chin. Sebelum Dayana pergi, Dayana meninggalkan nomor teleponnya di panti asuhan, berharap penjaga panti asuhan dapat menghubunginya apabila Chin membutuhkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Chin tiba-tiba datang ke rumah Dayana. Chin nekat kabur dari panti asuhan karena dia tidak ingin diasuh oleh keluarga lain. Karena ibu Chin saat ini masih dalam keadaan koma dan kemungkinan ibunya untuk hidup sangatlah kecil, pihak panti asuhan memiliki rencana untuk mencarikan keluarga baru untuk Chin. Akan tetapi, Chin tidak mau dan dirinya masih berharap ibunya akan sadar dari koma. Maka dari itu, Chin nekat bersembunyi di rumah Dayana agar dirinya tidak diadopsi oleh keluarga lain. Dayana sempat ingin mengembalikan Chin ke panti asuhan dengan cara menelpon Inspektur Aliardi. Namun Chin mengancam akan bunuh diri jika Dayana mengembalikannya ke panti asuhan. Con una penna ti volevi ammazzare. Adesso ci rilassiamo.
Tak ingin hal buruk terjadi pada Chin, Diana pun mengizinkan Chin tinggal di rumahnya untuk sebentar waktu. Karena saat ini Diana harus menghidupi dirinya dan juga Chin, membuat uang tabungannya mulai menipis. Di tengah kondisinya yang buta, mau tidak mau Diana harus bekerja lagi demi memenuhi kebutuhan dirinya dan juga Chin. Diana langsung menghubungi salah satu pria yang sering menggunakan jasa Diana. Meskipun kondisi tubuh Diana tidak sama seperti dulu lagi, pria itu tetap mau menghabiskan malam dengan Diana dan membayar jasa Diana dengan harga mahal. Selesai bekerja, Diana mengajak Chin dan Rita untuk makan malam di sebuah restoran. Tanpa mereka sadari, setiap gerak-gerik Diana selalu diawasi oleh sosok pria misterius. Keesokan harinya, Diana menerima telepon dari rumah sakit di mana ibu Chin dirawat. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa ibu Chin telah meninggal dunia. Akan tetapi Diana tidak tega memberitahukan hal itu pada Chin. Jadi Diana hanya mengatakan ibu Chin masih dalam keadaan koma. Tiba-tiba saja datanglah inspektur bernama Lucy dan Jerry yang datang ke sana dengan maksud ingin mencari Chin. Mereka curiga Chin datang ke rumah Diana karena sebelumnya Diana sempat menelpon inspektur Aliardi. Mereka pun memaksa ingin masuk ke rumah Diana demi mencari keberadaan Chin. Diana pun berbohong pada mereka mengatakan bahwa Chin tidak pernah datang ke rumahnya. Jerry yang tahu Diana berbohong pada mereka malah menerobos masuk ke dalam rumah Diana. Diana langsung memerintahkan Nerea untuk mengusir Jerry dari rumahnya. Kemudian Diana pun meminta mereka untuk segera pergi dari rumahnya. Sebelum pergi, Lucy memberikan nomor teleponnya pada Diana. Cosa volete da me? Quindi non era lei che ha telefonato. Questo è il mio numero. Lucy berharap Diana akan menghubunginya apabila Diana mengetahui informasi tentang keberadaan Chin. Setelah apa yang terjadi tadi, Diana menyadari Chin tidak bisa tinggal di rumahnya lebih lama lagi. Inspektur itu pasti akan datang ke sana untuk mencari Chin lagi. Oleh karena itu, Diana memiliki ide untuk membawa Chin ke rumah Chin yang letaknya tak jauh dari sana. Selang beberapa lama setelah Diana dan Chin pergi, sosok psikopat itu masuk ke dalam rumah Diana bermaksud ingin membunuh Diana. Tapi karena Diana tak ada di rumah, psikopat itu hanya menculik Nerea. Di saat bersamaan, Lucy dan Jerry juga datang ke rumah Diana secara diam-diam untuk mencari Chin. Melihat rumah Diana dalam keadaan gelap, mereka pun berspekulasi bahwa Diana tidak ada di rumah. Lucy segera menginformasikan hal itu pada Aliardi. Cazzo, non risponda. Aliardi, va. Dari kejauhan, sebuah mobil van yang dikendarai oleh psikopat itu melaju dengan kencang lalu menabrak Jerry hingga Jerry meninggal seketika. Tak cukup sampai di sana, psikopat itu juga membunuh Lucy dengan sadis. Aliardi dan pihak kepolisian segera datang ke rumah Diana untuk mengusut kematian Lucy dan Jerry. Karena Diana tidak ada di rumah, Aliardi memerintahkan bawahannya untuk pergi ke rumah Chin, mengecek apabila Diana dan Chin berada di sana. Sementara itu, Diana dan Chin berhasil masuk ke rumah Chin. Tapi mereka segera menyadari bahwa para bawahan Aliardi sedang menuju ke rumah Chin. Chin dengan cepat mengajak Diana untuk kabur dari sana. Karena tak ada tempat tujuan lagi, Diana dan Chin memutuskan pergi ke rumah Rita. Buonasera. Ciao. Diana meminta Chin untuk tidur terlebih dahulu, sementara Diana ingin berbicara dengan Rita. Kemudian Rita menjelaskan bahwa di depan rumah Diana telah terjadi pembunuhan 2 polisi, dan sepertinya pelaku pembunuhan itu adalah psikopat yang mengincar nyawa Diana. Situasi ini semakin berbahaya bagi Diana dan juga Chin karena psikopat itu tidak akan membiarkan Diana pergi dalam keadaan hidup. Rita pun menyarankan Diana untuk melaporkan hal ini pada polisi dengan harapan Diana akan mendapat pengawasan tambahan. Namun Diana ragu melakukan hal itu karena jika dia memanggil polisi, maka polisi juga akan tahu keberadaan Chin yang saat ini sedang bersama Diana. Diana tidak bisa membiarkan para polisi mengambil Chin dan membuat Chin diadopsi oleh keluarga lain. Tanpa Diana sadari, ternyata Chin mendengar perbincangan mereka. Chin mulai merasa bahwa dirinya hanya menjadi beban bagi Diana. Tak ingin membuat Diana kesusahan, Chin memutuskan untuk menyerahkan diri pada polisi. Dia pun segera menelpon Lucy dan meminta untuk segera dijemput. Tanpa Chin ketahui, HP Lucy saat ini telah dibawa oleh psikopat tersebut.
Psikopat itu langsung mengangkat telepon Chin dan bertanya di mana keberadaan Chin. Chin mengungkapkan dirinya dan Diana berada di rumah Rita yang terletak di perkebunan. Setelah menutup telepon itu, terungkaplah identitas psikopat itu yang ternyata dia adalah Matteo. Selama ini Matteo adalah psikopat yang telah membunuh 3 wanita eskort di kota itu, dan sekarang Matteo berusaha untuk membunuh Diana. Alasan utama Matteo melakukan semua ini adalah karena 3 wanita itu dan juga Diana telah menyinggung perasaan Matteo terkait bau badan Matteo yang tidak sedap. Atas dasar dendam itu, Matteo pun nekat menjadi psikopat dan membalas dendam dengan cara membunuh mereka. Sebentar lagi Matteo akan pergi menuju rumah Rita untuk membunuh Diana. Kembali lagi ke Diana. Setelah membantu Diana mandi, Rita izin pergi sebentar ke rumah temannya. Di tengah perjalanan, Rita berpapasan dengan mobil van putih yang dikendarai Matteo sedang pergi menuju ke arah rumahnya. Seketika Rita teringat tentang mobil van putih milik psikopat yang mengincar nyawa Diana. Dengan cepat Rita pun menelpon Diana memperingatkan bahwa psikopat itu sedang pergi menuju rumahnya. Matteo yang melihat Rita menyadari bahwa Rita adalah teman dari Diana. Matteo pun langsung mengejar Rita lalu membuat mobil Rita mengalami kecelakaan. Dengan sekuat tenaga, Rita mencoba berlari menjauhi Matteo. Tapi sayangnya Matteo berhasil menangkap Rita dan membunuh Rita dengan mencekiknya menggunakan tali. Sementara itu, Diana dan Chin langsung kabur dari rumah Rita demi menghindari Matteo. Setelah sekian lama berjalan, Chin dan Diana menemukan Rita yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kematian Rita tentu membuat Diana sangat bersedih. Sosok Rita sangat berarti bagi Diana karena dia adalah teman pertama yang dimiliki oleh Diana. Chin yang takut dengan situasi itu memohon pada Diana untuk mengajaknya bertemu ibunya. Dengan berat hati, Diana harus memberitahu Chin bahwa sebenarnya ibu Chin telah meninggal dunia. Seketika Chin pun sangat bersedih atas berita tersebut. Setelah itu Diana mengajak Chin untuk terus berjalan, mengingat saat ini nyawa mereka sedang terancam. Mereka terus berjalan melusuri hutan hingga tibalah mereka di jalan utama. Dari kejauhan, Chin melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh 2 pria. Diana pun meminta tolong pada mereka untuk membantu Diana karena dirinya sedang dikejar oleh psikopat. Dengan senang hati, kedua pria itu meminta Diana untuk tidak khawatir karena mereka akan melindungi Diana. Belum sempat pergi dari sana, Matteo langsung menabrak mobil mereka dan mulai menyerang kedua pria tersebut. Melihat ada kesempatan kabur, Diana dan Chin pun segera pergi dari sana. Tapi sayangnya Matteo dapat dengan mudah menangkap Diana dan Chin. Matteo langsung mengikat mereka dan membawa mereka ke tempat tinggalnya yang dipenuhi dengan banyak anjing. Di sana Matteo menjelaskan alasannya ingin membunuh Diana karena Diana telah mempermalukan Matteo. Sebagai pembalasan, Matteo pun menyiram Diana dengan air secara terus-menerus. Dari arah kandang anjing, terlihatlah Nerea yang mendengar suara teriakan Diana dan Chin. Nerea pun mulai memberontak mengetahui bahwa pemiliknya sedang dalam bahaya. Kemudian Nerea berhasil meloloskan diri dari kandangnya dan langsung berlari ke arah ruangan di mana Diana dan Chin berada. Diana dan Chin pun sangat bersyukur karena Nerea ada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Diana langsung memerintahkan Nerea untuk membunuh Matteo. Nerea pun langsung membunuh Matteo dengan mencabik-cabik tubuh Matteo sesuai dengan perintah dari Diana. Pada akhirnya Diana berhasil membunuh Matteo sekaligus menghentikan serangkaian teror pembunuhannya dilakukan oleh Matteo. Beberapa jam kemudian Aleardi tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi mayat Matteo serta menyelamatkan Diana dan Chin. Fermatevi qui. Scene akhir memperlihatkan Diana yang mengantar Chin ke bandara.
Setelah kematian ayah dan ibunya, hak asuh Chin akan diserahkan pada keluarganya yang berada di Hong Kong sesuai dengan keinginan Chin. Chin pun harus tinggal di Hong Kong dan memulai kehidupan barunya di sana. Perpisahan ini tentunya tidak mudah bagi Chin dan Diana yang telah menjalin ikatan pertemanan. Sebelum mereka berpisah, Chin meminta Diana untuk mengunjunginya di Hong Kong jika ada kesempatan. Setelah Chin pergi, Diana pun tidak punya teman lagi. Hanya Nerea saja satu-satunya teman yang dia miliki saat ini. Kini Diana pun kembali menjalani hidupnya seperti biasa dengan ditemani oleh Nerea yang selalu ada di sisinya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.